Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kehadiran teman-teman, 7 teman-teman ini yang sudah datang tepat waktu. Jadi pentingnya tepat waktu itu ya mungkin kita bisa belajar disiplin, kita bisa belajar manajemen waktu. Jadi kita sekolah itu nggak hanya belajar pendidikan ya, nggak hanya belajar materi segala macam, tapi banyak yang kita pelajari saat kita sekolah itu. Tata krama, disiplinan, etika, mungkin seperti itu. Jadi selanjutnya saat ini kita masuk bab lingkungan hidup, dan yang akan saya jelaskan ini. Nah, ini adalah bagian yang akan kita bicarakan sampai selesai, yang akan kita diskusikan di sini. Jadi bisa kita lihat lingkungan hidup ini meliputi apa saja: alam, sosial, dan budaya. Dan meliputi 3 aspek ini ya. Terus jadi lingkungan hidup ini? Lingkungan hidup yang kita rasakan ini akan lestari jika pertama, pengelolaan SDA secara bijaksana. Nah, secara bijaksana itu seperti apa? Kita akan bahas. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan. Seperti apa pembangunan berkelanjutan itu? Dan peningkatan lingkungan hidup. Semua ini itu ditunjang oleh pertama, undang-undang lingkungan hidup. Jadi ada peraturan-peraturan yang melindungi semua ini. Siapa yang buat peraturan itu? Ya pemerintah yang dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi kalau pemerintah membuat peraturan tentang undang-undang lingkungan hidup, tapi masyarakat tidak merealisasikan, ya percuma. Ya, waalaikumsalam. Oh, ini ketua kelasnya datang ya. Nanti tolong di absen ya Mbak Santi ya. Jadi kita lanjutkan. Ya, kembali gini, undang-undang lingkungan hidup. Ya, ini yang mendukung hal-hal di atas ini. Undang-undang lingkungan hidup. Contohnya apa misalkan? Jangan membuang sampah sembarangan. Contohnya kecil, ya bukan kecil sih, itu besar sekali ya. Contohnya ada peraturan negara bahwasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan, akan denda sekian, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan masyarakat Indonesia itu kan banyak ya, kan nggak mungkin pemerintah itu mengawasi masyarakatnya sampai terpelosok-pelosok, nggak mungkin. Jadi ya kesadaran masyarakat sendiri. Jadi kalau ada undang-undang, ya masyarakat alangkah harusnya itu dilaksanakan. Seperti itu. Harapannya teman-teman sini nggak ada yang membuang sampah sembarangan ya. Soalnya maaf, saya kan di Tainan. Saya beberapa kali main di Tainan Park itu. Kan kalau hari Minggu itu banyak sekali tuh BMI di tenaga kerja Indonesia yang bermain di situ kan. Ya kan enak kan saya main sana, banyak ketemu orang Indonesia, tapi teman-teman di situ buang sampah sembarangan. Ya walaupun ini bukan negara kita yang Taiwan kan ya, bukan negara kita, tapi alangkah baiknya kita belajar untuk hidup bersih seperti itu. Jadi dari Taiwan ini kan sudah bersih ya, mungkin tidak perlu kita alangkah baiknya mencontoh budaya orang Taiwan yang tidak buang sampah sembarangan seperti itu. Dan nanti diaplikasikan waktu di Indo, diajak teman-temannya jangan buang sampah sembarangan.
Itu selanjutnya apa? Yang kedua itu reboisasi. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Ada yang tahu reboisasi itu apa? Salah. Kok masa reboisasi kok penggundulan tanah? Bukan. Ya, ini. Reboisasi itu bukan penggundulan tanah. Ini kan langkah-langkah untuk melestarikan lingkungan hidup. Masa tanahnya digundulkan? Kan nggak lestari. Reboisasi, penanaman kembali pohon. Ya, Mbak Santi, benar. Jadi itu ya. Nanti kita bahas penanaman kembali pohon ya. Nanti kita bahas lebih dalam reboisasi seperti apa. Mungkin nanti. Dari tadi ngetik susah banget. Oh ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu konservasi dan rehabilitasi lahan. Gitu. Jadi itulah langkah-langkah yang beberapa langkah-langkah yang akan kita jelaskan untuk melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya, suara saya terdengar ya? Dengar suara saya? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian sebelahnya. Lingkungan hidup ini akan rusak, ya. Berisik banget, Pak. Ya saya di luar ruangan ini. Tapi jelas kan suara saya ya? Gak apa-apa kan ya? Yaudah, ini saya di luar ruangan, saya nggak di dalam ruangan. Outdoor saya ini. Oke ya. Selanjutnya apa? Lingkungan hidup ini akan rusak. Akan rusak jika pertama itu ada apa? Pencemaran tanah. Pencemaran tanah seperti apa? Banyak ya. Contohnya, ya mungkin nanti kita bahas. Kedua adalah pencemaran air. Ada pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Selanjutnya adalah pencemaran sampah. Mungkin ini ya, pencemaran sampah ini ya. Ini yang jadi masalah utama ya di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Ini yang jadi masalah utama, sampah ini. Karena sulit dikendalikan saking banyaknya penduduk dan budaya buang sampah di tempat itu belum terrealisasikan. Seperti itu. Selanjutnya apa? Mengakibatkan apa? Dari keempat pencemaran tadi. Pertama, mengakibatkan apa? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Sudah tahu kan efek rumah kaca itu seperti apa? Mungkin nanti akan dijelaskan. Selanjutnya ya. Pemanasan global. Kalau teman-teman merasakan ya, yang kita rasakan itu semakin panas suhu itu. Di Indo, terutama di Indonesia lah. Saya kan belum lama di Taiwan, mungkin di Indonesia. Jadi semakin panas ya, semakin merusak kulit. Yaitu karena apa? Karena adanya efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi matahari itu masuk ke bumi itu tanpa apa? Pertama, karena lubang ozon, akibat adanya efek pemanasan global itu, ozon itu berlubang dia, dan mengakibatkan apa? Sinar matahari itu masuk tanpa penghalang, tanpa saringan, nggak ada yang menyaring. Sinar matahari itu nggak ada yang menyaring, jadinya langsung kena kulit itu gosong ya, bisa kena kanker kulit. Iya, secara langsung ya. Jadi nggak ada penyaring. Ibaratnya kayak kita bikin teh ya, bikin teh atau kopi ya, terus disaring supaya apa? Untuk memisahkan letek ampas ya. Ampasnya. Kenapa? Ampas kan nggak bisa nggak bisa diminum ya, butuh airnya saja.
butuh air tehnya atau air kopinya saja. Tapi sama seperti itu matahari, ya kan? Kalau matahari itu kalau nggak disaring masuk ke bumi itu nggak baik ya buat tubuh, terutama buat kulit, ya. Jadi yang kita manfaatkan matahari itu apa sih? Ya vitamin D kan, vitamin D kalau pagi-pagi kan bagus ya, vitamin D. Terus untuk fotosintesis tumbuhan. Tapi kalau nggak disaring, rusak ya, merusak lingkungan ya kalau nggak disaring. Lanjutnya apa? Hujan asam. Teman-teman paham nggak hujan asam? Seperti apa hujan asam? Pernah tahu nggak hujan asam itu seperti apa? Ya sebenarnya hujan asam itu sekarang sudah sering terjadi ya di Indonesia ya. Kalau teman-teman biasanya punya bahan-bahan logam, alat-alat logam itu kalau dihujani kan tayangan dia ya. Ya itu karena hujan asam, kena asam dia. Selanjutnya apa? Banjir. Ya kita pun bisa tahu ya Jakarta ya, sampahnya gimana, air sungainya seperti apa, ya. Jadi itu kan menyebabkan banjir. Selanjutnya apa? Longsor ini akibat dari apa? Akibat dari pohon-pohon yang tidak dirawat, jadi ditebangi saja, akhirnya nggak ada yang menahan tanah, itu nggak ada, akhirnya hujan ya longsor ya. Jadi itu ya, ini adalah bagan yang akan kita pelajari dalam bab lingkungan hidup seperti itu. Iya Mbak Wiwi, silakan gabung ya. Ini buku referensi yang saya gunakan. Geografi sama ya, sama seperti yang saya upload di Facebook itu. Geografi membuka cakrawala dunia jilid 2 untuk kelas 11 Bambang Utoyo, sama-sama geografi untuk SMA dan MA kelas 11 jilid 2 Nurmala Dewi. Jadi ini yang saya gunakan. Oke ya. Melanjutkan. Kemudian ada pertanyaan? Oke ya. Mungkin dengar juga. Ya, lingkungan hidup. Daftar isi. Jadi nanti ini yang ada di nggak ada apanya, nggak ada pertanyaan maksudnya. Ya. Jadi ini ada daftar isi ya yang kita bahas. Pengertian lingkungan hidup. 2 komponen atau unsur lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan pelestarian lingkungan hidup. Oke ya. Dan selanjutnya ada pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oke, seperti itu. Suaranya bantal itu bagus. Oke, kita masuk ke subbab 1 tentang masalah pengertian lingkungan hidup. Mungkin ada yang bisa sebutkan lingkungan hidup itu apa ya? Ada yang bisa menjelaskan saya pengertian lingkungan hidup itu apa? Ada yang bisa pengertian yang bisa menyebutkan pengertian lingkungan hidup? Halo? Gimana?
segala benda atau kondisi keadaan. Yang lain, jawaban lain apa? Pengertian lingkungan hidup itu seperti apa? Jadi kita di sini diskusi ya. Segala sesuatu yang mencangkup segala makhluk hidup. Oke. Jadi kita di sini sistemnya discuss ya, diskusi. Jadi bukan satu arah ya. Oke, kita lanjutkan. Pengertian lingkungan hidup. Apa sih lingkungan hidup? Menurut Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ya, mengklaim kesatuan ruang benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Ya, sesuai dengannya. Oke, kita lanjutkan. Saya lupa nama. Nanti Mbak Nenti apa ini nama aslinya siapa ya? Oke, kita lanjutkan. Ini terus selanjutnya menurut Otto Sumarwoto, ya, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekeliling organisme yang berpengaruh pada kehidupan organisme yang bersangkutan. Jadi itu ya, jadi beberapa pengertian lingkungan hidup. Oke, next. Apa saja sih komponen atau unsur lingkungan hidup? Oke ya, kita lihat video dulu. Ini yang datang baru 8 ya. Yang lainnya mana ya? 17 orang. 17 orang. Nggak sampai separuh ya? Iya, kalau 17 orang, kalau separuh kan 8,5. Mudik. Kok mudik ya? Bukannya libur Cina sudah pulang? Sudah selesai. Libur tahun baru Cina sudah selesai ya? Mudik apa ya? Kita lanjutkan nonton ini ya, komponen atau unsur lingkungan hidup. Kita lanjutkan tentang video ya, dengan yang video. Tuh. Mana videonya? Sudah siap semuanya ya, kita saksikan video tentang lingkungan hidup. Bisa lihat semuanya lancar internetnya. Oke, kita play. Jalan ini. Yang lainnya gimana? Udah bisa?
lainnya bisa lihat. Yang lainnya gimana, bisa lihat? Saya close dulu. Oh bisa kan? Bisa, berarti Mbak sahabat tadi Mbak Amini yang mungkin lagi kurang bisa ya. Oke, saya boleh lagi ya. Ini energi utama yang dibutuhkan semua makhluk hidup dan untuk fotosintesa tumbuhan. Tanpa sinar semua makhluk hidup akan mati. Ini aku senang itu dibagi dua. Gejala alam. Ini salah satu contoh ya. Letusan gunung berapi. Akibat apa? Yang diurung oleh alam. Yaitu meletus dengan melontarkan material. Kabut pekat dan debu vulkanik masih menyelimuti permukiman warga di sekitar kaki Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung tertinggi di Sumatera Utara. Jadi ini bencana yang diakibatkan oleh alam. Sejak itu pula hujan debu vulkanik melanda permukiman warga. Sekitar 1.500 warga dari 4 desa dievakuasi ke berbagai tempat seperti ibu kota Kabupaten Karo, Kabanjahe, dan Brastagi. Meski sebagian sempat menolak dan memilih bertahan, karena kabut makin berat, mereka akhirnya bersedia dievakuasi. Karena aktivitasnya naik. Ada kemungkinan bahwa waktu naik sampai meletus waktunya pendek sekali. Radius 2 km adalah radius yang sangat reasonable untuk masyarakat selamat ketika tidak masuk dalam radius 2 km. Kabut pekat akibat debu vulkanik itu sempat mengganggu operasional di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Sejumlah penerbangan terpaksa ditunda keberangkatannya. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Bumi adalah getaran. Lalu kok hilang?
Iya, sang korban ya. Reduce, reuse, recycle. Menggunakan kembali, mendaur ulang, ya. Mari kita selamatkan bumi kita. Ya. Ya nanti mungkin bisa dilihat YouTube-nya ya. Kalau yang lainnya bisa lihat kan ya. Yang lainnya bisa lihat, oke bisa, oke. Kita lanjutkan. Jadi dari video tadi mungkin ada yang bisa dari video tadi ya, ada yang bisa menggambarkan seperti apa. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut seperti apa? Ya sudah habis videonya. Ya nanti keren loh, kok simpulannya kok keren. Maksudnya apa? Yang bisa menjelaskan videonya itu tentang apa yang diakibatkan, apa solusinya seperti itu. Ya, mungkin yang lihat. Ya, Mbak Santi sabar Mbak Santi ya. Mbak Santi diberi kesabaran. Gimana? Yakin sudah pakai laptop, sabar Mbak. Mbak Santi sabar, nanti emang itu laptopnya itu ya. Jangan dipukul lah, dikasihkan saya saja. Itu bukan salah laptopnya Mbak, itu kayaknya internetnya Mbak Santi itu mungkin. Internetnya Mbak Santi itu. Itu internetnya Mbak Santi mungkin yang kurang jos. Laptopnya enggak salah laptopnya itu. Kasihkan saya saja. Ya lanjutkan. Ya kurang amal. Ya kita lanjutkan. Gimana tadi videonya? Yang melihat mungkin bisa menyimpulkan atau menyampaikan. Siapa nih sebentar? Duh, emang besar ini. Lingkungan hidup terdiri rangkaian makhluk hidup yang saling melengkapi, ada manusia, hewan, tumbuhan. Lingkungan bisa rusak jika tidak diperhatikan. Adalah tugas manusia untuk menjaga lingkungan agar meminimalkan terjadinya bencana-bencana. Oke. Yang lainnya, coba tadi Mbak Puan Ami. Kita sebagai manusia harus sama-sama melindungi bumi dari kerusakan dengan cara penghijauan dan penghematan, memakan air, listrik dan sebagainya. Aku gak jawab aja gitu. Ya bisa dipahami. Oke ya. Jadi mungkin sudah cukup. Saya caranya makan saja. Ya sambil didengarkan Mbak Santi, masa hanya makan saja. Oke ya. Lanjutkan. Jadi dari video itu kan menayangkan tentang dari video itu kan menayangkan tentang pengertian tentang lingkungan hidup, tentang unsur-unsur komponen-komponen lingkungan hidup. Video apa ya Pak? Wah mungkin masa ditinggal. Itu nanti
Nanti dilihat aja di YouTube seperti apa videonya ya. Kalau saya ulang lagi kan habis waktunya. Ya, jadi dalam video itu apa? Ada tentang komponen-komponen dan unsur-unsur lingkungan hidup. Kemudian dari lingkungan hidup tersebut, bagaimana melestarikannya? Ya. Dan apabila tidak dilestarikan, apa akibatnya? Dan untuk mencegah akibat tersebut, apa yang perlu dilakukan? Seperti itu ya. Jadi alhamdulillah ya, pelajaran geografi ini selain pelajari tentang materi-materi pendidikan, di sini juga pelajari tentang bagaimana kita hidup ya, agar bisa menyadari bahwa kita di sini tuh nggak hanya sendiri. Jadi kita hidup di bumi ini nggak hanya manusia saja, tapi banyak yang hidup di sini, hewan, tumbuhan. Dan kita harus sadar akan itu. Jadi kita harus ikut melestarikan. Jangan hanya kita nggak sadar ya, kita hidup di bumi terus apa? Kita tidak melestarikan yang lain. Misalkan hutan, pohon-pohon itu ditebangi. Ya. Akhirnya apa? Pohon itu salah satu habitatnya burung. Kalau pohon-pohon ditebangi, habitat burung apa? Habis. Kalau habitatnya habis, burungnya mana? Habis juga. Jadi itu ya. Kita ini bukan bicara hutan, kita ini bicara apa? Di kota. Di kota kan biasanya ada taman-taman itu ya. Jadi langkah baiknya kita ikut merawat, ya, ikut menanam tanaman seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi segenap video tentang apa, lingkungan hidup. Komponen, kita lanjutkan ke slide ya. Soalnya ternyata ya chat belum tak colok. Baik masa ini guyon kok anjing. Jangan sampai salah nyolok, Mbak. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Komponen atau unsur. Wah ini Mbak, nanti apa ini baru ngetik ini. Kerusakan lingkungan hidup bisa terjadi dikarenakan proses alam seperti gunung meletus, gempa bumi, longsor dan banjir, dan kerusakan akibat manusia seperti kerusakan hutan, pencemaran air, dan pencemaran udara. Cara menanggulanginya, kita harus membersihkan selokan dan memilih sampah. Pak Muhammad mengurusi pasien kelas nggak bisa dengar, nggak bisa lihat. Oh gitu, mengurusi pasien. Emang kami ini kerja apa ya? Ya udah Mbak, nggak apa-apa. Mungkin Mbak Santi tetap dimasukkan absen saja itu Mbak Amini, nggak apa-apa. Ya udah Mbak, lain kali dicari solusinya ya. Kenapa kok nggak bisa ya? Mungkin teman-teman cari solusi sendiri agar bisa dapat apa, materi itu bisa dapat penuh gitu. Karena pendidikan itu penting ya. Oke ya. Kita lanjutkan. Komponen atau unsur lingkungan hidup. Itu nggak bisa di next. Unsur lingkungan hidup itu ada unsur hayati. Pertama itu unsur hayati. Hayati atau biotik. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bio itu kan berarti berhubungan dengan makhluk hidup. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, ya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Ya, jika kalian berada di kebun sekolah, ya, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Ya, jadi berarti berada di kebun sekolah. Tapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia. Ya. Kalau di kebun kan lingkungan hayatinya kan, di kebun kan ada tumbuhan, ada serangga. Ya, itu lingkungan hayati ya, bisa dipahami. Boxpool. Oke. Yang kedua apa? Unsur fisik atau abiotik.
Kalau udah tanda ada A, ada imbuhan A, abiotik itu berarti berlawanan ya, berarti bukan makhluk hidup. Unsur fisik abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, ya kan? Abiotik berarti tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Ya, kita bayangkan ya, apa yang terjadi jika air tidak ada lagi di muka bumi ini, atau udara yang dipenuhi asap. Bayangkan aja. Tentu saja kehidupan di muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Dan apa? Akan terjadi banyak kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak teratur, dan munculnya berbagai penyakit dan lain-lain. Oh ya, tidak ada kehidupan kalau tidak ada air, makanya. Air itu unsur kehidupan yang paling penting. Kalau nggak ada air, manusia nggak bisa hidup. Di bumi itu bisa dihidupi manusia karena ada air. Ya. Mungkin kalau ada penemuan planet baru, kalau planet baru itu ada air, mungkin manusia bisa hidup di situ ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian unsur lingkungan hidup yang lainnya ada apa? Unsur sosial budaya. Ya. Jadi tadi ada unsur biotik, ya, unsur abiotik, sama unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya itu apa sih? Yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia, yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat aturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Jadi itu ya. Jadi unsur ini juga termasuk unsur lingkungan hidup, ya. Yang dibuat manusia itu sendiri, yang merupakan sistem nilai, ya, gagasan dan keyakinan sebagai makhluk sosial. Ya, kita ini makhluk sosial ya. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau teman-teman ngerti apa arti makhluk sosial itu, jadi makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan adanya makhluk lain. Iya, kita butuh orang lain. Kita butuh bersosialisasi. Kita nggak bisa hidup sendiri. Sedangkan teman-teman di Taiwan lah, ya. Di Taiwan ini kan kita sedikit ya orang Indo. Nah, coba kalau kita nggak ketemu, makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita hidup bersama, jadi kita hidup bersosialisasi. Coba teman-teman ini di Taiwan, teman-teman di sini bisa sebelum awal-awal masuk sini kan, awal-awal ke Taiwan kan, teman-teman tuh ketemu sama orang Indo. Kita minta tolong sama orang-orang Indo yang sudah pernah kesini, sudah pernah ke Taiwan, tak tolong. Komunikasi bagaimana di Taiwan itu, bagaimana makannya, halalnya seperti apa, bagaimana dapat kerjanya, seperti itu dengan cara bagaimana? Dengan cara bersosialisasi, ya, mencari pengetahuan, ya, dengan cara bersosialisasi. Kita makhluk sosial, jadi teman-teman di sini nggak bisa egois gitu ya. Wah, aku nggak butuh orang lain, saya bisa bekerja sendiri. Saya bisa hidup tanpa orang lain. Gak bisa. Yakin saya tidak bisa. Teman-teman tuh butuh orang lain. Dan kita jangan hanya berteman saat kita butuh, tapi kita saling membantu, seperti itu. Teman kita kan juga butuh kita bantu. Saat kita butuh mereka ada, saat mereka butuh kita ada. Itulah yang kita sebut makhluk sosial, seperti itu. Jadi jangan ada yang egois. Ya, tidak mungkin. Kita lanjutkan. Wah, ini contohnya nggak pas ya contohnya nih ya. Oke. Misalnya kita masuk pemanfaatan ini. Subbab 3 tentang pemanfaatan lingkungan hidup.
Mungkin ada yang tahu ya pemanfaatan lingkungan hidup itu seperti apa mungkin. Ini sekarang kita bicara pemanfaatannya ya, bukan pengertiannya. Seperti kemarin yang saya beri tugas teman-teman, apa pemanfaatan, sebutkan dan jelaskan contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam. Tapi teman-teman jawabnya apa? Pengertian sumber daya alam itu apa. Jadi itu bukan yang dimaksud ya. Jadi kalau misalkan nanti ada UTS atau ujian hilang ya. Halo, sudah bisa dengar saya? Halo, 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 bisa dengar saya? Halo, 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 halo. Halo. Aduh. Ternyata koneksinya. Tuh koneksinya putus. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya, ada yang bisa dengar suara saya? Halo. Halo. Oke. Ya, tadi koneksinya terputus ya tiba-tiba ya. Oke, lanjutkan. Jadi ya, lanjutkan. Pemanfaatan lingkungan hidup, mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan pemanfaatan lingkungan hidup itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca-baca buku
buku yang sudah saya upload itu ada yang sudah baca. Tentang pemanfaatan lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menyebutkan pemanfaatan lingkungan hidup? Jadi bukan pengertiannya ya, seperti yang tugas lalu saya kasih pengertian seperti apa, tapi yang dikerjakan adalah ya saya kasih tugas tentang pemanfaatan sumber daya alam, tapi yang dikerjakan adalah pengertiannya, bukan ya. Pemanfaatan lingkungan hidup. Go green. Lingkungan hidup sebagai tempat beraktivitas, penyedia unsur-unsur penting, pemenuhan kebutuhan kehidupan makhluk hidup dan sumber kehidupan makhluk hidup. Oke, ada yang lain? Mungkin satu jawaban lagi, pemanfaatan lingkungan hidup. Jadi kita di sini komunikasinya dua arah ya. Jadi jangan hanya saya yang menjelaskan terus saudara-saudara mendengarkan. Jadi kita ini discuss. Kita di sini discuss. Pemanfaatan lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup. Apa? Sebutkan dan jelaskan. Pemanfaatan lingkungan hidup seperti apa? Mbak Nanti apa ini nama aslinya siapa ya? Mbak Nanti apa yang nama aslinya siapa ya? Kotia. Neng Tia. Oh, Neng Tia, Kotia. Gono. Ini nama samaran. Oke. Gimana pemanfaatan lingkungan hidup? Sudah aja yang jawab. Orang kata pertanyaannya loh ya. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki negara secara bijaksana. Gimana yang lain? Suara saya putus kah? Suara saya putus kah? Yang lain? Oh, mungkin tadi mah nggak dengar. Mungkin Mbak Tosbun mungkin internetnya ya. Sedih saja lah. Mbak Santi kasihan ya, sabar Mbak Santi. Mungkin Mbak Santi nanti dibantu absen saja ya. Jadi kalau saya bilang jamnya jam 9 ya. Ini Mbak Lala Wiwi. Sebagai sumber utama dari makanan yang kita konsumsi, jika lingkungan hidup rusak, kita susah mencari bahan makanan dan sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial. Oke. Lala Wiwi. Mbak Lala Wiwi. Mbak Lala Wiwi ini namanya siapa ya? Udah, mungkin sudah, jawabnya sudah. Kita lanjutkan sebentar lagi. Nama aslinya siapa Mbak Lala Wiwi itu? Wiwi Rahayu. Menyediakan oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas, menyediakan bahan makanan untuk meningkatkan gizi makhluk hidup. Oke, sudah, kita lanjutkan sekarang. Sudah, cukup. Oke ya.
Kita bicara tentang pemanfaatan lingkungan hidup. Next. Nah, kita bicara dulu tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup itu apa? Ya, tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Jadi itu ya. Tujuannya itu agar keserasian dan keseimbangan antar manusia dan lingkungan hidup tercapai. Kalau nggak tercapai gimana? Kalau keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup tercapai, yang terjadi apa? Ketimpangan ya, nggak bisa balance, malah akan contohnya misalkan penggunaan sumber lingkungan pemanfaatan lingkungan hidup yang terlalu berlebihan seperti itu. Jadi kalau nggak diimbangi dengan pelestariannya maka akan jadi ketimpangan. Ya, benar Mbak Lala Wiwi. Ya, kita lanjutkan. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Jadi ini adalah suatu tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup sendiri. Jadi terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Tindakannya contohnya seperti apa tindakannya? Tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Kita contohnya apa? Membuat taman-taman hutan buatan seperti itu ya, membuat taman-taman ya, penanaman hutan kembali seperti itu ya. Mungkin kalau mengolah penghijauan ya, mungkin kalau kita di hutan gitu. Oke. Bye bye. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi itu. Jadi sampai mana tadi? Ya, tentunya apa? Melindungi serta membina lingkungan hidup. Menanam hutan kembali. Kalau di kota apa? Pembuatan hutan buatan atau pembuatan taman kota. Ya, mungkin karena pohon-pohon itu adalah apa? Habitat burung. Jadi burung itu termasuk apa? Termasuk bagian dari lingkungan hidup, masuk dalam unsur biotik. Jadi kalau tidak dilestarikan ya, burung-burung itu kehidupannya akan tersisihkan ya. Dia akan mungkin akibat buruknya adalah apa? Punah. Ya benar Mbak, ya punah. Coba kalau misalkan semua hutan, ya benar Mbak nanti ya. Jadi kalau bayangkan saja ya, kalau hutan semua dibabat, hutan semua dibakar, dibabat habis dan dijadikan apa? Bangunan, dijadikan apartemen, jadikan hotel. Ya. Bagaimana dengan lingkungan? Kalau seperti itu, bagaimana dengan burung? Bagaimana dengan hewan-hewan yang lain? Jadi alangkah baiknya ada apa? Keseimbangan, seperti yang poin nomor 1 itu, keseimbangan dan keserasian. Jadi kita sinar bersih bisa berkurang dan bisa dibantu. Ya benar sekali. Ya. Kalau kita mengeksploitasi alam, kita menggunakan lingkungan hidup itu secara berlebih dengan tidak adanya keseimbangan dan keserasian, atau bisa kita sebut pelestarian, itu akibatnya akan adanya ketimpangan. Jadi lingkungan hidup kita akan buruk.
ya, karena tidak seimbang, seperti tidak seimbang ya. Contohnya aja di kota, coba teman-teman bisa merasakan lah, nggak bisa bohong kan, udara di kota dengan udara di desa seperti apa ya. Di kota itu udaranya kotor, terasa sekali kan, sesak ya, terlalu banyak polusi ya, nggak pakai F ya, polusi. Oke ya. Jadi contohnya aja apa itu, udara masuk lingkungan, masuk apa, abiotik ya, masuk unsur abiotik. Jadi ya yang penting saya masuk dulu. Jadi, kita contohkan aja adanya ketidakseimbangan misalnya di kota dengan di desa. Di kota itu ya kita tahu pohon sangat jarang sekali ya kan, yang banyak apa, kendaraan bermotor kalau di kota itu kan ya, gedung-gedung yang ber-AC ya kan, ber-AC, pabrik ya, benar ya, pabrik. Jadi membuat apa, udara itu akibatnya apa, tercemar karena pohon-pohon yang di situ yang seharusnya dia membuat oksigen, yang menghasilkan oksigen dalam fotosintesisnya itu tersisihkan. Pohon-pohon tersisihkan, jadi pohon-pohon itu jumlahnya sangat sedikit sekali dan kalah dengan jumlah polusi yang ada, sehingga udara menjadi kotor. Bagaimana dengan di desa? Ya, di desa keseimbangannya masih terasa, masih banyak pohon-pohon yang bisa melakukan fotosintesis seperti itu, dan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanyak di kota maksud saya. Jadi ya di desa mulai panas ya, karena apa? Yang itu tadi yang kita bicara tadi apa? Pemanasan global. Jadi mungkin dimulai dari diri kita sendiri ya, untuk melestarikan lingkungan hidup. Dimulai dari diri kita sendiri. Contoh kecilnya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu yang mungkin yang saya tekankan mungkin bagi teman-teman, karena tidak bisa dipungkiri ya, termasuk saya mungkin lah, masyarakat Indonesia itu belum, budaya membuang sampah pada tempatnya itu belum tertanam dengan baik seperti itu. Ya, soalnya sudah makin penuh penduduk, sawah-sawah saja sudah mulai dibuat perumahan. Ya, seperti itu ya contohnya. Jadi tidak keseimbangan, mungkin itu ya Mbak Santi ya. Kita lanjutkan tadi. Di desa ya. Jadi mulai dari diri kita sendiri, sadar lingkungan, benar Mbak Emma Salu. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Walaupun kita sekarang di Taiwan ya, di Taiwan negara orang, tapi kita menginjak apa? Kita menginjak bumi, sama-sama di bumi. Apa yang kita lakukan di bumi itu akan berakibat juga bagi bumi kita. Di Indonesia juga terakibatkan. Mungkin teman-teman, satu contoh kecil aja lah, tidak membuang sampah sembarangan ya, itu penting sekali itu, buang sampah sembarangan. Walaupun di Taiwan juga, nanti di Indonesia mungkin kita ajak teman-teman kita untuk, kalau kita tahu atau kita lihat teman-teman ada yang buang sampah sembarang, kita ingatkan, Rek, Mas tolong jangan buang sampah sembarangan. Kita ingatkan ya, dengan bahasa yang sopan, yang halus, biar tidak menyinggung, seperti itu. Terus apa, mungkin tidak mencemari udara dengan tidak selalu menggunakan kendaraan bermotor. Misalkan jarak dekat saja lebih baik kita ngontel atau jalan kaki, lebih sehat. Jadi jangan sedikit-sedikit naik motor, karena gasnya itu polusi ya. Jadi kalau dekat saja, mungkin kalau masih bisa tempuh dengan sepeda, kita naik sepeda saja gitu. Terus menggunakan listrik, AC. Kalau nggak perlu nggak usah. Kalau sudah dingin, kalau misalkan dengan kita buka jendela saja sudah dingin ya, nggak usah AC. Jangan merokok sembarangan, termasuk nggak Pak? Loh iya benar,
Rokok itu kan polusi asap ya, itu rokok itu juga polusi ya. Kalau bisa berhenti merokok ya. Ya kalau bisa berhenti merokok, jadi tidak merokok sembarangan. Kalau merokok sembarangan itu merugikan orang lain. Orang yang tidak merokok kan dia kena imbasnya juga. Tapi yang paling penting apa? Kita mengurangi rokok ya, selain kita biar kita sehat gitu. Oke. Jadi itu mungkin. Kita lanjutkan lagi ya. Tuh. Kita lanjutkan. Selanjutnya apa? Bapak merokok enggak? Enggak, saya enggak merokok. Dulu pernah merokok, sekarang udah enggak merokok. Saya sudah sadar lingkungan. Ya enggak apa, saya dulu pernah merokok waktu, tapi sudah setahun paling berhenti saya. Ya saya sudah sadar lingkungan, sadar kesehatan. Jadi selanjutnya apa tujuan dari cowok idaman berarti? Mestinya rokok diharamkan saja. Iya. Rokok diharam nggak bisa ya, rokok diharamkan ya. Masalah yang membuat aturan pemerintah itu juga merokok ya. Orang-orang di pemerintahan mungkin dia juga merokok, jadi dia nggak mungkin melarang untuk merokok ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Ya. Terjaminnya kepentingan generasi. Misalnya apa? Ya, anak cucu kita itu masih bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya. Misalkan saat ini kita merasakan udara yang sedikit lebih bersih mungkin ya. Kita merasakan udara yang sedikit lebih bersih. Kalau misalkan kita teruskan polusi ini, polusi ini tidak kita hentikan, anak cucu kita akan apa? Akan merasakan udara yang lebih kotor dari kita. Ya. Kalau kita merasa sekarang itu udara sudah kotor, kalau kita polusi tidak kita hentikan, anak cucu kita itu akan merasakan udara yang lebih kotor dari kita. Kan kasihan. Kalau udara yang kita hirup tiap detiknya itu kotor, apa akibatnya? Terburuknya apa? Umur manusia itu tidak bisa panjang. Ya. Agak kanker ya seperti itu ya. Akibat polusi kan adanya kanker, dengan paru-parunya rusak. Seperti itu. Jadi terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Selanjutnya apa? Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sudah ya, jangan ngobrol sendiri ya. Sebentar lagi kelasnya selesai ya. Kita perhatikan dulu. Macam-macam penyakit mudah menyerang seperti terganggu paru-paru. Oke, kita lanjutkan ya. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, itu tujuannya. Jadi pemanfaatan lingkungan hidup itu salah satunya adalah tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi kalau kita memanfaatkannya secara tidak benar ya, pemanfaatannya dengan tidak benar, maka kelestarian itu tidak akan tercapai. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Misalkan contohkan lagi apa? Pabrik tidak membuang. Jadi pabrik tidak membuang limbah pabrik secara langsung ke sungai. Jadi pabrik itu sekarang ada aturan ya. Jadi limbahnya itu, limbah yang berbahaya itu tidak boleh dibuang langsung, tapi apa, diolah dulu agar tidak berbahaya bagi lingkungan. Karena mungkin beberapa pabrik itu dia membuang limbah itu langsung sungai, gitu kan, dia nggak mau ngitung biaya pengolahan limbahnya agar tidak berbahaya. Itu dia nggak mau, dibuang saja ke sungai. Akhirnya apa? Sungainya beracun, sungainya kotor, dan ikan-ikan di situ mati.
dan tidak tercapainya kelestarian fungsi lingkungan itu. Seperti itu. Lanjutnya apa? Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Ini pernah, jadi ini sudah kita, limbah harus dibuang di tempat tertentu. Ya, kalau mungkin pabrik ini, kalau pabrik kan limbah pabrik kan harus ada apa? Pengolahan pabrik limbah itu tersebut. Jadi jangan dibuang langsung. Ya, kita lanjutkan. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Seperti yang kita bicarakan tadi. Ya, benar, share. Seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya, tentang pemanfaatan sumber daya. Ya, itu secara bijaksana. Kalau tidak bijaksana, kalau misalkan sumber daya itu kita eksploitasi, kita ambil, ya, kita ambil secara terus menerus, tidak adanya pelestarian, maka dan tidak terkendali, maka akan terakibatkan apa? Kerusakan. Maka salah satu tujuannya adalah terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Jadi kita harus bijaksana menggunakan sumber daya itu. Jadi jangan kita gunakan secara boros ya. Mungkin contoh besarnya adalah penambangan, misalkan ya, penambangan bahan galian yang secara terus menerus ya. Itu kan sebenarnya tidak boleh kan, minyak itu digali sampai habis, itu sebenarnya nggak boleh. Aturannya itu adalah disisakan. Kita bicara gampangannya ya, minyak yang ada di dalam tanah bila dieksploitasi diambil, itu nggak boleh diambil sampai habis kan ya, di dalamnya itu harus ada sisanya. Kalau nggak gitu apa, kita gampangannya aja Pak, lubang, yang terjadi lubang di tanah itu, bila lubang itu akan ambruk, maka akan, ya kita bisa bayangkan sendiri ya, kalau di dalam tanah terjadi lubang dan lubang itu akan hancur ke bawah, akan terjadi apa, gempa. Kalau kita sendiri mungkin contoh kecilnya kita sendiri, gimana terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Contohnya apa? Menggunakan air. Kita menggunakan listrik ya, seperti di Porong. Kalau yang di Porong tadi kan ya, yang di Porong itu kan keluar terus itu dia lumpurnya. Itu bayangkan saja kalau Porong itu nggak berhenti di bawah tanah, akhirnya apa? Lubang dia. Kalau lubangnya nggak kuat menahan yang ada di atasnya, ya hancur. Ya ini tadi ya, kita lanjutkan. Terkendali pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ya. Ngirit bensin Pak keluar menggunakan kendaraan umum saja ya. Ini benar nih Pak Toxbul, ini bagus sekali ya Pak Toxbul ya. Ngirit bensin dengan menggunakan kendaraan umum saja. Jadi kita sama-sama menggunakan kendaraan umum. Kalau semua orang menggunakan kendaraan pribadi, selain jalanan jadi macet ya, padat, bahan bakar akan terbuang sia-sia, terbuang banyak ya. Jadi itu benar yang dikatakan Pak Toxbul ya. Dan lanjutnya Pak, air. Jadi kita air, lampu ya, kalau lampu nggak dipakai segera dimatikan. Air kalau nggak perlu banget ya, kita jangan buang air banyak-banyak ya. Jadi misalkan untuk membersihkan, nyiram kan nggak perlu pakai air yang bersih, mungkin air bekas mungkin kan bisa kita pakai ya. Indonesia negara termacet kedua di dunia. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ini kurang 3 menit. Oke, terlindungnya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampak dari luar. Ya. Jadi inilah beberapa tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup.
Oke ya. Mungkin sebelumnya ini sudah jam 10.30 habis ini. Ada yang ditanyakan, air bekas mencuci beras bisa dipakai menyiram bunga. Benar sekali. Ya. Habis mencuci beras dibuang. Ya mana bisa buat nyiram bunga. Nggak perlu nggak usah pakai air bersih. Kan lebih sehat itu buat bunganya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang pemanfaatan, tentang tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup. Besok kita masuk beberapa pemanfaatan lingkungan hidup. Nggak ada. Maksudnya dampak dari luar tuh gimana? Aduh. Oh ya. Enggak, tadi ini ada pertanyaan. Maksudnya dampak dari luar tuh bagaimana? Ya, itu jadi contohnya saja apa? Tadi pemanasan global. Kita bilang ini kan apa? Indonesia. Contohnya kerusakan pencemaran kerusakan lingkungan dari luar itu contohnya pemanasan global. Yang kita bicara tadi ya, pemanasan global itu yang menyebabkan pemanasan global itu seluruh dunia itu urunan untuk melaksanakan pemanasan global. Oke. Efek rumah kaca ya di luar negeri banyak sekali. Jadi contohnya dampak dari luar itu seperti itu ya. Efek rumah kaca, pemanasan global. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah jam 10.30. Oke, nggak ada Pak. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Tolong ketua kelas di absennya nanti saya minta. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Bila itu salah, datanya dari saya sendiri. Bila itu benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.